Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Utsman Raffi Sudianto selaku pembuka pada video kali ini, dan perkenalkan juga kami dari kelompok 4 kelas 10 IPA 2. Melalui video ini kami ingin mempresentasikan dan menjelaskan materi dari Arthropoda dan Echinodermata. Sebelum masuk ke pembahasan materi pada video kali ini, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok 4 yang terdiri dari Anda Zahra Muaimin, absen 4, Anila Satyandani, absen 5, Asyifa Syafitri, absen 7, Ataya Reswara, absen 8, Haidar Utsman Raffi Sudianto, absen 15, dan yang terakhir Rakan Sataziban, absen 29. Saya Syifa Syafitri, absen 07, akan membacakan materi pengertian arthropoda. Arthropoda yang berasal dari bahasa Latin arthros yang artinya ruas, buku atau segmen, dan podos yang artinya kaki, yaitu hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku, atau bersegmen. Filum arthropoda merupakan filum dengan jumlah spesies yang diketahui paling banyak di bumi. Dari jumlah sebanyak 1 juta individu, diketahui 90%-nya merupakan insekta, mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan lainnya. Arthropoda biasa ditemukan di laut, air tawar, darat, dan lingkungan udara, termasuk berbagai bentuk simbiosis dan parasit. Karakteristik umum filum arthropoda adalah adanya skeleton eksternal. Skeleton eksternal ini berperan dalam melindungi individu, juga berperan sebagai skeleton untuk hewan itu sendiri. Otot-otot yang ada pada filum arthropoda saling terhubung di dalam exoskeleton, karena tipe hewan pada filum ini tidak memiliki skeleton internal. Ciri-ciri arthropoda. Berikut ini adalah ciri-ciri dari hewan arthropoda. Yang pertama, adanya skeleton eksternal dan tidak memiliki skeleton internal. Skeleton eksternal ini disebut juga exoskeleton. Kedua, bentuk tubuh yang simetris bilateral triploblastik. Maksud dari simetris bilateral ini adalah bagian tubuh hewan tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya. Jika tubuh dipotong lewat bagian anus, maka akan didapatkan bagian yang sama antara sisi kanan dan sisi kiri. Sedangkan triploblastik adalah memiliki 3 lapisan tubuh, yaitu ectoderm atau lapisan luar, mesoderm lapisan tengah, dan endoderm lapisan dalam. Yang ketiga, segmen membentuk spesialisasi bagian seperti tauk mata. Tauk mata merupakan bagian tubuh yang termasuk di dalamnya ada kepala, toraks, dan abdomen. Proses spesialisasi bagian-bagian tubuh ini disebut taukomosis. Selanjutnya, tubuh berruas-ruas terdiri atas kepala atau caput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Yang selanjutnya, exoskeleton tersusun oleh kiting. Kemudian, hewan arthropoda melakukan molting atau mengganti kulit exoskeleton yang disebut juga ekdisis. Selanjutnya, tergolong euselamat, yaitu memiliki xilem atau rongga. Volume dari rongga ini banyak yang tereduksi dan biasanya terbagi ke dalam bagian-bagian tertentu, seperti sistem reproduksi dan ekskretori. Sebagian besar rongga tubuhnya merupakan rongga berisi jaringan, cairan, dan darah. Selanjutnya, hewan arthropoda merupakan dioeceous, yang artinya berumah dua. Artinya, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina terdapat pada individu yang berbeda. Kemudian, alat pencernaan sempurna. Pada mulut terdapat rahang lateral. Anus terdapat di bagian ujung tubuh. Sistem peredaran darah terbuka. Jantung terletak di daerah dorsal atau punggung rongga tubuh. Sistem pernafasan dengan insang, paru-paru, buku atau permukaan kulit, dan trakea. Sistem saraf berupa tangga tali. Ganglion otak berhubungan dengan alat indera. Selanjutnya memiliki alat indera seperti antena sebagai alat peraba, mata tunggal atau ocellus, mata majemuk atau facet, organ pendengaran yang terdapat hanya pada insekta, dan statosis sebagai alat keseimbangan pada krustasea. Kemudian, hewan arthropoda mempunyai alat ekskresi berupa koksal atau kelenjar hijau dan saluran Malpighi. Alat reproduksi biasanya terpisah, fertilisasi kebanyakan internal atau berada di dalam tubuh. Saya Haidar Utsman Raffi Sudianto, absen 15, ingin membacakan materi dari klasifikasi Arthropoda. Arthropoda merupakan kelompok klasifikasi hewan yang anggotanya sangat beraneka ragam, seperti laba-laba, kelabang, udang-udangan, dan serangga. Hewan-hewan tersebut merupakan contoh dari kelas Arthropoda yang akan dibahas, yaitu yang pertama Arachnoidea, 2 Myriapoda, ketiga Crustacea, dan keempat Insekta.
Yang pertama ada kelas Arachnoidea. Tubuh Arachnoidea terbagi menjadi dua bagian, yaitu cephalothorax atau kepala yang bersatu dengan dada dan abdomen. Pada cephalothorax terdapat 4 pasang kaki, sepasang alat sengat yang beracun atau kalisera, dan sepasang alat capit pedicalpus. Pada Arachnoidea tidak terdapat antena. Arachnoidea menggunakan paru-paru buku, trakea atau keduanya sebagai alat pernapasannya. Arachnoidea memiliki 3 ordo, yaitu Scorpionidae atau kalajengking, Arachnida atau laba-laba, dan Acarina atau kutu, tungau, dan caplak. Arachnoidea sendiri merupakan hama bagi tumbuhan dan parasit pada hewan ternak sehingga bersifat merugikan. Contoh spesies dari kelas Arachnoidea yaitu Teleponus, Caudatus atau kalajengking, Heterometrus, Gyaneus atau kalajengking biru, Nepila atau laba-laba, dan Bopilus Anaulatus atau parasit pada sapi. Selanjutnya ada kelas Myriapoda. Myriapoda merupakan hewan yang memiliki banyak kaki pada tiap ruas tubuhnya. Myriapoda tidak memiliki dada sehingga bagian tubuh Myriapoda hanya terbagi menjadi kepala dan abdomen. Terdapat sepasang antena dan mulut bertaring pada bagian kepala Myriapoda. Tubuh Myriapoda panjang dan bersegmen. Pada tiap segmen tubuh terdapat 1 hingga 2 pasang kaki. Kelas Myriapoda memiliki 2 ordo, yaitu Diplopoda dan Cephalopoda. Diplopoda merupakan hewan yang memiliki 2 pasang kaki di setiap ruas abdomen, seperti Jullus terrestris atau cluewing dan Lullus sp atau kaki seribu. Sedangkan pada Cephalopoda hanya terdapat sepasang kaki pada tiap ruas abdomennya, seperti Scolopendra subspinipes atau lipan dan kelabang, Scutigera sp. Myriapoda berperan sebagai hewan pendaur ulang atau pemakan sisa-sisa sampah atau detritivore. Contoh spesies dari Myriapoda yaitu kelemanyar, kaki seribu, dan larva. Selanjutnya yang ketiga ada kelas Crustacea. Crustacea adalah hewan bercangkang. Cangkang merupakan rangka luar yang keras terbuat dari zat kitin dan kapur. Tubuh Crustacea terbagi menjadi 2 bagian, yaitu cephalothorax dan abdomen. Terdapat karapas yang berfungsi untuk melindungi cephalothorax. Pada bagian cephalothorax terdapat 2 pasang antena yang dilengkapi bintik mata sebagai alat indera dan statolit sebagai alat keseimbangan tubuh. Pada tiap ruas abdomen terdapat 1 atau beberapa pasang kaki. Crustacea memiliki 2 ordo, yaitu Entomostraka dan Malacostraka. Crustacea banyak diolah sebagai makanan oleh manusia karena memiliki protein yang tinggi seperti udang dan lobster. Namun beberapa Crustacea seperti ketam dan yuyu merupakan hama bagi tanaman tertentu. Contoh spesies dari kelas Crustacea yaitu Penaeus atau udang windu, Macrobium resenbergi atau udang galah, dan Cambarus virilis atau udang air tawar. Klasifikasi yang keempat yaitu kelas Insecta. Insecta atau serangga mendominasi jumlah hewan yang banyak ditemukan di alam. Tubuh Insecta terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan abdomen atau perut. Bagian tubuh Insecta dilindungi oleh exoskeleton. Pada umumnya, Insecta memiliki sayap dan bernafas menggunakan trakea. Insecta merupakan hewan yang mengalami metamorfosis. Metamorfosis sendiri merupakan perubahan bentuk dari telur hingga menjadi hewan dewasa yang terjadi selama proses pertumbuhan. Terdapat 2 macam metamorfosis pada Insecta, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna yaitu metamorfosis sempurna biasanya akan mengalami 4 tahapan, dimulai dari telur, larva, pupa, sampai menjadi hewan dewasa. Sementara metamorfosis tidak sempurna hanya melalui 3 tahapan saja, yaitu telur, larva, dan imago. Insecta berperan dalam membantu penyerbukan pada tanaman, penghasil madu yaitu lebah, sutra yaitu ulat sutra, predator hama, dan membantu menguraikan sampah. Namun beberapa insekta juga bersifat hama seperti wareng padi, parasit, dan dapat menjadi vektor penyakit. Contohnya Trypanosoma sp, vektor malaria. Berikut ini adalah beberapa contoh insekta, yaitu kupu-kupu, nyamuk, lebah, capung, dan semut. Nama saya Rakan Sataziban, absen 29. Saya akan membacakan materi reproduksi arthropoda. Sistem reproduksi arthropoda terpisah, artinya
artinya ada hewan jantan dan hewan betina. Masing-masing dari mereka menghasilkan gamet pada individu berbeda sehingga bersifat rumah dua atau dioeceus. Metode khusus reproduksi yang ditemukan di antara arthropoda tertentu termasuk pengembangan telur yang tidak dibuahi parthenogenesis, kelahiran anak muda yang hidup vivipar, dan pembentukan beberapa embrio dari satu telur yang dibuahi polyembrioni. Telur krustasea menetas menjadi larva yang memiliki segmen lebih sedikit daripada orang dewasa. Tahap penetasan larva paling awal adalah 1 menit Nauplius larva yang hanya memiliki 3 pasang pertama pelengkap. Pada Selicerata dan serangga, hampir semua segmen hadir pada saat menetas. Walaupun pada serangga bentuk tubuh mungkin berbeda dari yang dimiliki oleh serangga dewasa. Serangga primitif seperti ekor pegas memiliki bentuk dewasa saat menetas. Banyak serangga seperti belalang, jangkrik, dan serangga sejati menetas sebagai nimfa yang dangkal menyerupai dewasa tetapi tidak memiliki sayap. Mereka secara bertahap mendapatkan fitur-fitur dewasa ini selama perkembangan. Berikut ini adalah siklus reproduksi kupu-kupu dewasa dan udang. Nama saya Teruswara dari kelas 10 IPA 2 absen 8. Kali ini saya akan membacakan materi tentang peranan arthropoda. Peranan arthropoda yang menguntungkan antara lain: 1. Bahan makanan yang mengandung protein tinggi, misalnya udang, kepiting, dan ranjungan. Yang kedua, sebagai zooplankton, contohnya krustasea yang berukuran kecil. Yang ketiga, pada insekta, menghasilkan madu lebah, membantu penyerbukan lebah kupu-kupu, dan penghasil sutra atau ulat sutra. Yang keempat, sebagai percobaan atau penelitian dalam genetika Drosophila melanogaster atau lalat buah. Dan ada juga peranan arthropoda yang merugikan, yaitu antara lain: yang pertama, sebagai vektor berbagai penyakit, yaitu lalat, nyamuk, kutu, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai hama atau wareng. Yang ketiga, pembusuk makanan atau Drosophila melanogaster atau lalat buah. Yang keempat, perusak bahan bangunan, yaitu kumbang dan rayap. Yang keempat, parasit pada manusia seperti caplak, nyamuk, dan kutu rambut. Saya Ananda Zara Muhaimin, nomor absen 4, akan menjelaskan pengertian Echinodermata. Echinodermata merupakan filum hewan terbesar yang tidak memiliki anggota yang hidup di air tawar dan di darat. Berasal dari bahasa Yunani kata echinos dan derma. Echinos artinya duri, derma artinya kulit. Hewan Echinodermata kebanyakan hidup di habitat perairan. Hewan Echinodermata ini mencakup seperti bintang laut, bulu babi, dan timun laut atau terimpang. Hewan-hewan ini juga mudah dikenali dari bentuk tubuhnya, kebanyakan memiliki simetri radial, khususnya simetri radial pentameral atau terbagi 5. Walaupun terlihat primitif, Echinodermata adalah filum yang berkerabat relatif dekat dengan Chordata, yaitu yang di dalamnya tercakup vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Dan simetri radialnya berevolusi secara sekunder. Kelompok hewan ini ditemukan di hampir semua kedalaman laut. Filum ini muncul di periode Kambrium awal dan terdiri dari 7.000 spesies yang masih hidup dan 13.000 spesies yang sudah punah. Selanjutnya, saya akan menyebutkan ciri-ciri Echinodermata. Yang pertama, tubuh Echinodermata terdiri atas 3 lapisan embrional, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Mempunyai rongga tubuh atau selom yang sempurna atau disebut dengan tripoblastik selomata. Selom dibatasi oleh peritoneum bersilia. Selom berisi cairan yang banyak mengandung sel amoebosit. Selom bersatu dengan kaki ambulakral. Yang kedua, memiliki bentuk tubuh yang simetri bilateral pada saat masih larva, tetapi pada saat dewasa bentuk tubuhnya simetri radial. Ada yang berbentuk bulat seperti bola, pipi bundar, bulat memanjang atau seperti tumbuhan, dan ada yang dilengkapi dengan lengan-lengan yang panjang. Ketiga, Echinodermata tidak memiliki kepala dan tubuh dalam sumbu oral aboral. Yang keempat, mulut terdapat di sisi ventral dan anus di sisi dorsal.
Yang kelima, memiliki endoskeleton dari osikel berkapur. Dan keenam, bergerak dengan ambulakral, yaitu kaki tabung dengan lubang-lubang kecil yang berfungsi untuk menghisap. Ketujuh, memiliki sistem pencernaan sempurna kecuali bintang laut yang tidak mempunyai anus. Kedelapan, tidak memiliki sistem ekskresi. Dan terakhir, perkembangbiakannya secara seksual. Saya Nila Satyandani, absen 5 ingin membacakan materi klasifikasi Echinodermata. Terdapat kurang lebih sekitar 600 spesies Echinodermata yang ada di bumi ini. Berdasarkan bentuk tubuhnya, Echinodermata terbagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas Asteroida, kelas Ophiuroida, kelas Echinoida, kelas Crinoida, dan kelas Holoturoida. Yang pertama, kelas Arachnoida. Arachnoida disebut juga bintang laut karena bentuknya seperti bintang dengan 5 lengan yang besar. Habitatnya berada di dasar perairan laut. Diameter tubuhnya kurang lebih sekitar 10-20 cm. Tubuh permukaan bawahnya disebut oral, terdapat mulut, dan tubuh permukaan atasnya disebut aboral. Bintang laut juga memiliki anus yang berdekatan dengan madreporid serta alat kelamin. Permukaan bagian bawah lengan memiliki kaki tabung yang dapat bertindak seperti cakram penyedot. Pada setiap ujung lengannya terdapat tentakel berbintik merah. Bintang laut merupakan karnivora yang memakan hewan invertebrata lain seperti ikan dan bangkai. Beberapa Echinodermata melakukan regenerasi yang tinggi. Bintang laut dapat menemukan kembali lengan yang hilang, bahkan dengan patahan lengan yang mengandung madreporid dapat tumbuh bintang laut secara utuh. Contoh dari asteroida antara lain Lydia magnifica, Asterias forbesi, Lynchia levigata, dan Astropecten polycanthus. Yang kedua ada dari kelas Ophiuroida. Ophiuroida adalah Echinodermata berbentuk bintang pisin pusat kecil yang berukuran kurang lebih sekitar 1-3 cm. Memiliki 5 lengan yang panjang dan langsing. Ophiuroida disebut juga sebagai bintang mengular. Lengan Ophiuroida rapuh dan mudah putus. Alat reproduksi bersifat gonokoris dan pembuahan terjadi eksternal menghasilkan larva berbentuk simetri bilateral yang berenang bebas. Tetapi, ada pula Ophiuroida yang memiliki kantong pengeraman sehingga larva tidak bisa berenang dengan bebas. Kaki tabung pada Ophiuroida tidak memiliki ampula dan alat penghisap. Madreporid terletak di bagian oral, memiliki mulut di bagian oral tetapi tidak memiliki anus. Sisa pencernaan makanan dimuntahkan atau dikeluarkan melalui mulut. Ophiuroida mencari makanan di malam hari berupa hewan kecil yang hidup maupun yang mati. Di bawah ini ada beberapa contoh dari Ophiurioda. Yang pertama ada Gorgonocephalus, Ophiomysa, Ophiotrix fragilis. Yang ketiga ada kelas Echinoidea. Echinoida atau bulu babi berbentuk bulat atau pipi bundar seperti uang logam. Echinoida bergerak dengan kaki tabung dan duri-duri. Pada Echinoida, osikula atau pelat kapur di bawah epidermis menyatu dan membentuk tempurung yang keras. Umumnya, Echinoida memiliki 2 macam duri, yaitu duri panjang dan duri pendek. Duri panjang memiliki ujung runcing, berlubang dan rapuh. Pada spesies tertentu, duri beracun sebagai pertahanan kiri. Di antara duri-duri terdapat Pedicelaria dengan 3 gigi. Sistem pencernaan Echinoidea lengkap: mulut, esofagus, lambung, usus panjang yang melingkar, rektum, dan anus. Mulut bergigi tajam dan kuat, anus lubang genital, dan madreporid terletak di bagian aboral. Echinoidea memakan ganggang, hewan-hewan kecil, bangkai, dan sisa-sisa bahan organik. Di bawah ini ada beberapa contoh dari Echinoida. Terdapat sekitar 950 spesies Echinoida yang teridentifikasi, antara lain sebagai berikut. Bulu babi, Cidaris diadema, bulu babi jantung, Spatangus, Meoma ventricosa, Echinocardium flavescens, dolar pasir, Clipaster, dan Fibularia. 4. Kelas Crinoidea. Crinoidea dikenal sebagai lilia laut karena bentuk tubuhnya bertangkai mirip bunga lili. Yang tidak bertangkai disebut bintang bulu, karena lengan-lengannya seperti bulu unggas. Umumnya Crinoidea berwarna merah ungu.
Crinoidea hidup di daerah pasang surut hingga kedalaman 4.000 meter. Lili laut hidup di laut yang dalam, sedangkan binatang bulu hidup di laut dangkal. Tubuh Crinoidea terdiri dari kelopak atau kaliks, berbentuk mangkuk kecil dari pelat-pelat kapur dan 5 lengan yang pangkalnya bercabang, sehingga tampak berjumlah 10 lengan. Memiliki tangkai panjang hingga mencapai 1 meter, beruas-ruas, memiliki sirus atau kuncir, dan berhubungan dengan kaliks. Tubuh Crinoidea memiliki daya regenerasi yang besar. Mulut terletak di bagian oral yang menghadap ke atas dan dikelilingi lengan. Sisa pencernaan dibuang melalui anus yang juga terletak di bagian oral. Crinoidea tidak memiliki madreporit maupun ampula, hingga gerakan kaki tabung dikendalikan oleh kontraksi saluran cincin yang dilengkapi serat otot melingkar. Contoh Crinoidea yaitu ada lili laut atau Ptilocrinus spinatus dan bintang bulu atau Antedon bifida dan Antedon loveni. Kelima, kelas Holoturoidea. Holoturoidea atau mentimun laut atau teripang tidak terlihat mirip dengan Echinodermata yang lain. Tidak memiliki duri dan endoskeletonya tidak tampak karena telah tereduksi. Tubuh mentimun laut memanjang sepanjang sambu oral aboral hingga berbentuk mentimun. Tubuh bulat memanjang tertutupi oleh kulit yang berkutikula dan tidak bersilia. Pada tubuhnya terdapat 5 baris kaki ambulakral atau kaki tabung yang merupakan sistem pembuluh air yang hanya terdapat pada filum Echinodermata. Kaki ambulakral yang terdapat di sekitar mulut dikembangkan menjadi tentakel untuk makan yang biasanya berjumlah 10-30 buah. Terdapat baris kaki ambulakral di bagian dorsal yang digunakan untuk bernapas dan 3 baris kaki ambulakral di bagian ventral yang digunakan untuk bergerak atau alur kaki ambulakral ini tertutup dan madreporitnya terdapat pada rongga tubuhnya. Beberapa jenis mempunyai alat pertahanan tubuh yang disebut Cuvierian. Holoturoidea memiliki daya regenerasi yang tinggi. Sistem respirasinya disebut pohon respirasi. Karena sistem tersebut terdiri dari 2 saluran utama yang bercabang pada rongga tubuhnya di mana keluar masuknya air melalui anus. Saluran pencernaan pada Holoturoidea panjang dan berliku-liku. Reproduksinya terjadi dengan kelamin terpisah. Contoh Holoturoidea yaitu Holoturoidea atra atau teripang hitam, yang kedua Thione sp, yang ketiga Holotheuaria scabra atau teripang putih. Reproduksi Echinodermata. Jenis kelamin Echinodermata berada terpisah, jantan dan betina. Reproduksi biasanya seksual, tetapi spesies teripang dan bintang laut dapat juga bereproduksi secara aseksual. Reproduksi aseksual biasanya melibatkan pembagian tubuh menjadi 2, bagian lebih atau fragmentasi, dan regenerasi bagian tubuh yang hilang. Fragmentasi adalah cara reproduksi umum yang digunakan oleh beberapa spesies asteroida, Papyroidea dan Holotheuaria. Dalam beberapa spesies, reproduksi seksual ini tidak diketahui terjadi. Fragmentasi dan regenerasi yang sukses memerlukan dinding tubuh yang dapat robek dan kemampuan hasil menutup luka yang dihasilkan. Daurnya yaitu mulai dari sel telur, setelah itu yang kedua fertilisasi terus menjadi zigot, yang ketiga tahap 8 sel atau mitosis, yang keempat blastula, yang kelima grastula awal, yang keenam lapisan sel yang sudah mulai terbentuk mulai dari lapisan sel terluar dan lapisan sel terdalam, yang ketujuh metamorfosis saluran pencernaan, dan yang 8 atau yang terakhir adalah menjadi dewasa. Selanjutnya, peranan Echinodermata. Peranan Echinodermata yang dapat menguntungkan bagi manusia yaitu bulu babi dapat diambil gonatnya untuk dikonsumsi. Holoturia atau mentimun laut diperdagangkan sebagai teripang kering atau kerupuk teripang. Mentimun laut dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan jeli gamat. Echinodermata memakan bangkai-bangkai sehingga pantai menjadi bersih.
Lalu, peranan Echinodermata yang dapat merugikan, yaitu dapat merugikan pembudidayaan tiram mutiara dan kerang laut karena Echinodermata merupakan predator hewan-hewan budidaya tersebut. Bulu babi dan landak laut bisa sangat merugikan bagi para turis yang ingin menikmati olahraga air karena dari bulunya sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian. Beberapa jenis binatang laut ada yang memakan karang sehingga banyak yang mati. Sekian presentasi dari kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada beberapa materi atau bahan-bahan yang kami yang tidak lengkap, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.